tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tujuan dari katekese ini ada pun beberapa poin yang kami dapat. Yang pertama itu peserta dapat. Oke, kita akan mulai ke pemasukan pemikiran dasarnya. Apa sih tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan? Itu tentang mengajarkan bagaimana kerendahan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi dalam ayat ini itu menekankan bahwa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui ketergantungan kita terhadap kepada Tuhan itu sendiri dan kesadaran akan kelemahan kita sebagai manusia. Ini adalah langkah awal untuk saudara-saudari terkasih karena menyempatkan diri untuk menghadiri di sini untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Maka dari itu, untuk memulai kegiatan ini, mari kita awali dengan lagu pembukaan. Kami persilakan Lagu pembukaan, kita buka teks dengan gembira. Bersama melangkah, mulai. Dengan gembira bersama menghadap nyanyi sukaria, sebab besar setianya. Hati dan muliakan nama Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang. saya berdosa, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria Dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat, anugerah, dan kasih yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Di tengah semua kebaikan yang kami terima, kami ingin belajar untuk tetap rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengasihi tanpa pamrih, melayani tanpa mengharapkan pujian, dan bersandar kepadamu dalam segala hal. Berilah kami kekuatan untuk terus meneladani Yesus yang dengan rendah hati melayani dan mengorbankan dirinya demi kasih. dengan nyanyian Apakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Bersama. siapakah aku di hadapan aku menyambut. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Yakobus bab 4 ayat 4 sampai 10. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagaimana daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Tentunya demikianlah sabda. Kita tadi sudah mendengar pembacaan dari surat Yakobus bab 4 ayat 4 sampai 10. Dalam ayat itu kita ditekankan untuk saling untuk pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan, seperti pengakuan diri, penyerahan kepada Tuhan, dan menghindari kesombongan. Melalui kerendahan hati, melalui kita dengan merendahkan hati, di sini kita ditekankan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan di hadapan sesama kita.
kita juga harus tergantung, kita juga harus merasa bahwa kita ini sangat membutuhkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yesus tidak mengutamakan status atau kemewahan meskipun dia sebagai anak Allah. Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani. Seperti itu juga selayaknya kita sebagai umatnya, yaitu kita datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Nah, Setelah itu kita akan masuk ke pendalaman iman tentang kitab suci. Setelah membaca kitab suci ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah dengan membaca kitab suci ini dalam diri kita sudah tertanam rasa kerendahan hati tersebut? Apakah sudah dalam kitab suci ini kan kayak menanamkan tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah dalam diri kalian ada sikap, ada nyangkut sedikit lah tentang bagaimana sih kerendahan hati itu terhadap kita, terhadap sesama, ataupun di hadapan Tuhan? Apakah kalian sudah merealisasikannya dalam diri kalian dalam bacaan tersebut? Sudah. Oke, kalau begitu kita selanjutnya kita akan memasuki pendalaman ini. Saya yang akan memberikan kesaksian mereka tentang kerendahan hati. Dan silakan teman-teman. Baik semuanya, mungkin bisa dipanggil Kak Atana ya. Dalam pendalaman kitab suci ini tuh bukan berarti saya merasa terlibat ya, cuma ingin menceritakan bagaimana atau kisah yang pernah dilewati atau yang sedikit menyangkut mengenai tentang kerendahan hati. Jadi dalam berteman kita tuh pasti kan salingnya terikat komunikasi satu sama lain, yang berarti kita itu nggak kayak kalau kita tuh berkawan tuh kayak nggak bisa gitu tanpa komunikasi, yang artinya kalau kita nggak komunikasi dengan kawan kita ini kan pasti itu kayak ada satu selisih gitu kan. Jadi kayak saya ini punya kawan itu, terus terjadinya perselisihan yang dimana itu tuh membuat teman saya ini nggak mau gitu, membuat saya juga nggak mau gitu kan. Tapi dalam hal ini saya itu pernah negur gitu kan. nah, Jadi kayak terjadinya kayak pertikaian sedikit gitu. Tapi dalam hal itu tuh kayak saya ini udah minta maaf gitu ke teman saya, tetapi dari respon dia tuh kayak menaruh dendam gitu terhadap saya. Jadi dalam hal itu tuh saya kayak sedikit, kita dalam berteman atau bersahabat itu kan pastinya kita itu mengerti sifat dari kawan kita. Jadi dalam hal itu saya itu tidak menginginkan ego saya, atau saya itu tidak, kalau kita berteman itu kan kalau kita menurut ego kita suci Mazmur yang dimana itu mendoakan musuh atau teman yang membenci kita, yang dimana itu tiap malam saya doakan agar teman saya ini kayak dapat diberi pencerahan, agar dapat memaafkan kesalahan saya yang telah lakukan terhadap dia. Lama-kelamaan setelah saya mendoakan beberapa malam atau beberapa hari, saya mengandalkan kitab suci dalam Mazmur, dan puji Tuhan dalam hal itu beberapa minggu kemudian teman saya ini kembali menegur saya, yang dimana dalam hal ini saya itu yakin bahwa kalau kita itu mengandalkan Tuhan, berarti Tuhan itu akan selalu menyertai kita atau membantu kita. Seperti di dalam bacaan Injil ini tadi, persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah, yang dimana jika dalam kondisi ini saya itu bercerita atau bertanya kepada teman atau sebaya saya, pastinya akan ada masukan dari mereka yang pastinya akan mempengaruhi, atau yang dimana akan memberikan pengaruh bahwa kayak seperti sabun gitu ya kan. Jadi tapi dalam hal ini sebaiknya kita itu menjadi sahabat dengan Allah, yang dimana kita itu mengandalkan setiap perkara kita kepada Allah, yang dimana akan diberikan kemudahan atau sebuah pencerahan. Mungkin begitu dari saya, akan tambahkan dari saya. Oke, baik. Mungkin ya, kesaksian saya waktu SMA kan. Jadi pas SMA tuh ada orang yang bentuk circle, ada yang kaya, yang miskin. Jadi mereka tuh kayak nggak mau berbaur dengan yang orang derajatnya lebih rendah gitu. Sebenarnya kan nggak boleh kan, kita tuh kan harus saling, ibaratnya kayak saling membantu lah. Kita pun dikasih berkat pun, misalnya dikasih berkat lebih,
kita tuh untuk mendekat orang juga, maksud Tuhan tuh lewat kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah men-sharingkan tentang kesaksiannya. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan kita tentang kerendahan hati. Apakah dalam kondisi-kondisi tertentu tuh ada yang menyebabkan kita melakukan tidak bisa melakukan kerendahan hati tersebut? Seperti apa sih misalnya di lingkungan saudara-saudari? Misalnya kayak teman-teman saya yang telah jelaskan tentang kesaksian mereka, apa sih yang dapat kalian simpulkan dari kesaksian mereka tersebut? Bisa bisa disimpulkan bahwa kayak yang tadi kan misalnya yang katanya bilang kalau ada yang lagi berselisih sama teman terus didoakan, artinya saat kita berselisih dengan teman itu kita tahu bahwa watak orang tuh beda-beda. Jadi sebelum dia memaafkan, kita harus mendoakan supaya tuh bisa terjadi saling memaafkan gitu. Kemudian karena kesombongan yang tidak mau bergaul dengan orang yang ekonominya lebih rendah itu, kita doakan juga supaya dia tuh lebih lebih rendah hati gitu dan bisa berteman dengan orang yang lainnya. punya juga apa sih yang membuat kita tidak bisa menerapkan sikap kerendahan hati kita? Bisakah kalian memberi contohnya di kehidupan kalian itu seperti apa yang tidak bisa membuat kalian itu berendah hati terhadap sesama maupun terhadap Tuhan? Langsung gue. Coba. Kabar. Sebenarnya aku mungkin dari pendapat aku ya, karena kita membahas tentang kerendahan hati, jadi sebelumnya beda kerendahan hati dengan kerendahan diri itu beda. Nah, pertama kerendahan diri itu mungkin kalau pendapat saya itu terlalu merendahkan diri, ya insecure, nah, tidak ada energinya. Nah, kemudian untuk yang kerendahan hati, nah itu cara kita bersifat, cara kita meresponi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya tadi jadi dari kesaksian berikutnya, nah itu kita bisa dapat belajar bahwa sebenarnya sakit hati itu memang harus diselesaikan dengan cara baik. Nah, untuk mencapai suatu yang baik, kita juga harus dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu tadi bisa dari doa, karena kerendahan hati ini melibatkan hati, jadi yang diperbaiki itu rasa hati kita, cara kita bersifat, cara kita meresponi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, setelah mendengarkan kayak kesaksian atau saran dari teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa peneguhan atau kerendahan hati adalah perbuatan yang sesuai dengan perbuatan tentang teladan Yesus Kristus. Yang kedua itu perbuatan cinta kasih bisa dilakukan dengan menerima kritikan dan terbuka, berbuat baik tanpa pamrih, memahami keterbatasan diri, dan berdoa serta merenungi. Sebagai murid Yesus, hendaklah kita menerapkan kerendahan hati seperti sikap Yesus itu sendiri. Kita sekarang masuk ke doa umat. Allah yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadamu dan selalu memperhatikan setiap permohonan kami. Untuk menumbuhkan kerendahan hati, ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, menyadari segala keterbatasan dan ketidakberdayaan tanpa-Mu. Ajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati, agar selalu mengandalkan kasih dan bimbingan-Mu, dan tidak sombong dengan segala pemberian-Mu.
Semoga setiap langkah selalu mencerminkan kerendahan hati yang berasal darimu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Untuk mengalahkan ego, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon agar Engkau membantu kami untuk mengalahkan ego diri kami dan menuntun kami agar dapat hidup dengan penuh kerendahan hati. Jauhkan kami dari rasa sombong dan keinginan untuk dipuji. Ajarilah kami untuk selalu rendah hati, agar kami bisa lebih mengutamakan kasih kepada sesama dan kehendak-Mu di atas segalanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Untuk belajar dari kerendahan hati Kristus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau adalah teladan sempurna dalam kerendahan hati. Engkau yang maha tinggi, datang ke dunia dalam kerendahan. Ajarkan aku untuk meneladani sikap-Mu yang rendah hati dan penuh kasih. Bantulah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, agar kami dapat melayani sesama dengan tulus dan penuh kasih, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Semoga segala doa dan permohonan kami Engkau kabulkan. Semoga akhirnya dalam iman kami yang teguh, kami dapat menghadap Engkau dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk menggabungkan semua doa-doa kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, kerajaan bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami percobaan, tapi bersama kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita selalu bersama kita, sekarang Dan selama-lamanya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Marilah sekarang kita masuk ke doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas pertemuan ini, di mana kami telah belajar untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Kiranya setiap pelajaran yang kami peroleh hari ini semakin menumbuhkan hati yang tulus dan jiwa yang rela untuk melayani sesama dengan kasih tanpa pamrih. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami dan untuk menyadari bahwa segala kemampuan dan keberhasilan kami berasal dari anugerah-Mu. Biarlah kami senantiasa bersandar pada-Mu, menjauhkan diri dari kesombongan, dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati, dan kesadaran akan betapa besar kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur, dan Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Berkat dan perutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Semoga kita semua yang ada di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan sharing iman kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lanjut dengan lagu penutup. Lagu penutup kita buka teks Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman, kakak-kakak, abang-abang telah hadir, telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan sharing iman yang telah kami laksanakan pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan sharing iman yang telah kami sampaikan kepada teman-teman dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Doa. Sharing iman kelompok 4.
Sukses!